Sepanjang sejarah, manusia telah mencatat dan mewariskan kisah-kisah yang membentuk cara kita memahami dunia. Namun, tidak semua yang tercatat adalah kebenaran. Beberapa cerita yang kita anggap fakta sebenarnya adalah hasil dari salah tafsir, propaganda, atau pengaruh budaya yang berlebihan. Kebohongan ini meskipun seringkali tidak disengaja, telah memengaruhi pandangan dunia kita dan menciptakan mitos yang bertahan selama berabad-abad. Pada video kali ini, kita akan membongkar beberapa kebohongan besar yang telah mengubah cara manusia memahami sejarah. Dengan membuka tabir mitos ini, kita tidak hanya mendekati kebenaran tetapi juga menghormati sejarah sebagaimana adanya sebagai warisan yang kaya akan pelajaran, bukan sekadar cerita yang salah kaprah. Mari kita telusuri dan bongkar kebohongan-kebohongan besar ini untuk menemukan fakta sebenarnya yang tersembunyi. Kita semua pernah mendengar cerita klasik Christopher Columbus, seorang pelaut Italia pemberani, menantang lautan dan menemukan Amerika pada tahun 1492. Tapi apakah itu benar? Atau, seperti banyak cerita sejarah lainnya, ini adalah kebohongan yang terus diulang selama berabad-abad? Sebelum Columbus tiba, benua Amerika sudah dihuni oleh jutaan penduduk asli selama ribuan tahun. Mereka memiliki peradaban yang maju seperti suku Maya, Aztec, dan Inca di Amerika Tengah dan Selatan, serta berbagai suku di Amerika Utara. Columbus tidak menemukan Amerika. Dia hanya tiba di tempat yang sudah dihuni oleh orang lain. Apakah Columbus benar-benar menemukan Amerika? Di mana Columbus sebenarnya mendarat? Columbus tidak pernah menginjakkan kaki di tanah yang kita kenal sebagai Amerika Serikat. Dia pertama kali mendarat di sebuah pulau di Karibia yang sekarang disebut Bahama, kemudian menjelajahi Kuba dan Hispaniola yang kini menjadi Republik Dominika dan Haiti. Jadi, klaim bahwa dia menemukan Amerika juga tidak akurat. Adakah orang lain sudah sampai di Amerika sebelumnya? Faktanya, pelaut Viking seperti Leif Erikson sudah sampai di Amerika Utara sekitar 500 tahun sebelum Columbus. Mereka bahkan mendirikan pemukiman di Newfoundland, Kanada, yang dikenal sebagai Finland. Namun cerita ini sering diabaikan dalam narasi sejarah tradisional. Kehadiran Columbus membawa dampak besar, tetapi seringkali dengan konsekuensi yang mengerikan. Pertukaran Columbus memperkenalkan tanaman dan hewan baru ke Eropa dan Amerika, tetapi juga membawa penyakit yang mematikan bagi penduduk asli. Dalam beberapa dekade, populasi asli di banyak wilayah menurun drastis akibat penyakit, perbudakan, dan konflik. Mengapa mitos ini bertahan? Narasi tentang Columbus sebagai penemu Amerika seringkali digunakan untuk membeberkan kolonialisme dan menyembunyikan kejahatan yang dilakukan selama era tersebut. Hal ini diperkuat oleh buku-buku sejarah dan perayaan seperti Hari Columbus di Amerika Serikat. Namun banyak yang kini menyerukan untuk menggantinya dengan Hari Penduduk Asli sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang pertama kali mendiami benua ini. Sejarah adalah cerita yang terus kita pelajari dan revisi. Dengan memahami fakta sebenarnya, kita bisa menghormati masa lalu tanpa terjebak dalam mitos. Kebohongan tentang bumi datar. Kita mulai dengan sejarah. Ide bahwa bumi itu datar sebenarnya adalah pemahaman yang kuno. Di masa lalu sebelum ada teknologi canggih, orang menggunakan pengamatan mata telanjang dan membuat kesimpulan sederhana, bumi terlihat datar dimanapun kita berdiri. Namun sudah sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan seperti Pythagoras dan Aristoteles mulai menemukan bukti bahwa bumi sebenarnya bulat. Mereka mengamati bayangan bumi saat gerhana bulan, pola bintang di langit, dan kapal yang menghilang perlahan di cakrawala. Sekarang, mari kita bahas beberapa argumen yang sering diajukan oleh para penganut teori bumi datar dan bagaimana sains membantahnya. Horizon terlihat datar. Mereka mengatakan bahwa horizon terlihat datar, jadi bumi pasti datar. Faktanya horizon memang terlihat datar karena kita melihatnya dari perspektif yang sangat kecil dibandingkan ukuran bumi yang luar biasa besar. Namun, jika Anda naik ke ketinggian tertentu seperti dari pesawat atau balon udara, lengkungan bumi mulai terlihat jelas. Air harus jatuh jika bumi bulat. Jika bumi bulat, air seharusnya tumpah. Faktanya ini adalah salah paham tentang gravitasi.
Gravitasi adalah kekuatan yang menarik semua benda ke pusat bumi termasuk air. Karena itu air tetap berada di permukaan bumi membentuk lautan dan sungai. Foto dari luar angkasa palsu. Foto bumi dari luar angkasa dianggap hasil rekayasa CGI. Faktanya ada ribuan foto dan video dari berbagai misi luar angkasa yang menunjukkan bumi bulat. Selain itu, fenomena seperti waktu siang dan malam serta zona waktu di seluruh dunia hanya bisa dijelaskan jika bumi berbentuk bulat. Bumi bulat bukan hanya teori, ini adalah fakta yang didukung oleh banyak bukti ilmiah. Berikut adalah beberapa di antaranya bayangan bulat saat gerhana bulan. Ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, bayangan bumi yang jatuh di bulan selalu berbentuk bulat. Jika bumi datar, bayangannya akan berbentuk garis atau elips. Kapal yang menghilang di cakrawala. Ketika kapal bergerak menjauh, bagian bawahnya akan menghilang lebih dulu, disusul bagian atasnya. Ini hanya mungkin jika bumi memiliki kelengkungan. Foto dan video dari satelit. Satelit cuaca dan komunikasi terus-menerus mengorbit bumi dan memberikan gambar bumi yang bulat. Informasi ini digunakan setiap hari untuk perakiraan cuaca dan navigasi GPS. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau sains sudah begitu jelas, kenapa masih ada orang yang percaya bahwa bumi itu datar? Ada beberapa alasan: kurangnya pemahaman ilmiah. Banyak orang yang tidak memiliki akses atau pemahaman tentang sains dasar. Beberapa orang lebih percaya pada teori konspirasi yang mengatakan bahwa pemerintah dan lembaga sains menyembunyikan kebenaran. Efek media sosial. Media sosial memungkinkan informasi palsu menyebar dengan cepat dan terlihat meyakinkan. Jadi, teman-teman, sekarang kita tahu bahwa klaim tentang bumi datar tidak didukung oleh bukti ilmiah. Sebaliknya, sains telah membuktikan dengan jelas bahwa bumi berbentuk bulat. Mari kita terus belajar, berpikir kritis, dan menyebarkan informasi yang benar. Mitos dan fakta di balik tenggelamnya Titanic. Titanic, sebuah nama yang menggambarkan kemegahan dan tragedi. Kapal terbesar dan termewah di masanya yang tenggelam pada 15 April 1912 di Samudra Atlantik Utara, meninggalkan kisah yang terus diceritakan hingga hari ini. Tapi, apakah semua yang kita tahu adalah kebenaran? Kita sering mendengar bahwa Titanic disebut kapal yang tidak bisa tenggelam. Tapi apakah benar itu yang diklaim pada masa itu? Sebenarnya perusahaan White Star Line memang menyebut Titanic sebagai kapal dengan teknologi keselamatan canggih, tetapi frasa tidak bisa tenggelam lebih sering dipopulerkan oleh media saat itu, bukan oleh pembuatnya. Kesombongan ini sering kali dijadikan simbol ironi, tetapi klaim tersebut lebih merupakan hasil sensasi daripada pernyataan resmi. Salah satu teori konspirasi yang paling menarik adalah bahwa Titanic sebenarnya adalah kapal saudaranya, Olympic. Menurut teori ini, White Star Line menukar kapal untuk mendapatkan uang asuransi. Namun, ini hanyalah teori tanpa bukti kuat. Penelitian modern termasuk analisis fisik bangkai kapal di dasar laut menunjukkan bahwa kapal yang tenggelam memang Titanic, bukan Olympic. Mitos lain yang sering didengar adalah bahwa penumpang kelas 3 dikunci di dek bawah dan dibiarkan tenggelam. Fakta di layar, daftar korban, dan penyintas berdasarkan kelas. Meskipun benar bahwa lebih banyak penumpang kelas 3 yang meninggal dibandingkan kelas 1 dan 2, tidak ada bukti bahwa mereka sengaja dikunci. Hambatan bahasa lokasi kabin yang jauh dari skoci dan waktu evakuasi yang terbatas adalah alasan utama banyak dari mereka tidak selamat. Teori yang paling aneh, Titanic tenggelam karena kutukan mumi Mesir kuno yang dibawa oleh seorang penumpang kaya. Namun ini hanyalah cerita fiksi yang dibuat-buat oleh surat kabar untuk menarik perhatian. Tidak ada mumi yang dibawa di atas Titanic, apalagi kutukan. Seringkali kapten kapal, Edward Smith, disalahkan atas tragedi ini. Beberapa mengatakan ia melaju terlalu cepat di perairan penuh gunung es. Namun tenggelamnya Titanic adalah hasil dari serangkaian faktor jarak pandang yang buruk, kurangnya skoci yang memadai, dan kesalahan komunikasi antar kapal. Menyalahkan satu orang saja tidak adil.
Lebih dari 1.500 nyawa hilang dalam tragedi ini dan kisah Titanic menjadi pelajaran tentang kesombongan manusia dan pentingnya keselamatan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar darinya. Dan di balik mitos dan kebohongan, tragedi Titanic mengingatkan kita untuk selalu rendah hati menghadapi kekuatan alam. Piramida dibangun oleh budak. Piramida Giza salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih berdiri. Struktur raksasa ini memikat hati manusia selama ribuan tahun. Tapi ada satu kebohongan besar yang terus beredar bahwa piramida ini dibangun oleh budak. Benarkah demikian? Mari kita bongkar fakta sebenarnya. Selama bertahun-tahun banyak orang percaya bahwa piramida Giza dibangun dengan kerja paksa budak, termasuk cerita dari film Hollywood dan kisah-kisah yang diajarkan di sekolah. Tapi bukti apa yang sebenarnya kita punya? Apakah budak benar-benar terlibat? Pada 1990-an, para arkeolog menemukan pemakaman para pekerja piramida di dekat Giza. Apa yang mereka temukan mengubah pemahaman kita sepenuhnya. Pemakaman itu bukanlah tempat untuk budak. Sebaliknya, itu adalah kuburan kehormatan untuk para pekerja yang membantu membangun piramida. Fakta ini menunjukkan bahwa mereka dihormati, bahkan mungkin dianggap sebagai pahlawan. Para pekerja ini diberi makanan bergizi, termasuk daging, yang jarang dimakan oleh rakyat jelata di Mesir kuno. Mereka juga memiliki waktu istirahat yang cukup. Ini jauh dari gambaran kehidupan seorang budak. Lalu, siapa sebenarnya yang membangun piramida? Para ahli percaya bahwa piramida dibangun oleh para pekerja profesional pria dan wanita yang bekerja bergilir dalam tim. Mereka adalah warga negara Mesir yang dibayar dan bangga dengan kontribusi mereka kepada negara. Jadi, dari mana datangnya mitos budak? Salah satu sumber utamanya adalah sejarawan Yunani kuno, Herodotus, yang hidup ratusan tahun setelah piramida dibangun. Ceritanya meskipun menarik, seringkali tidak akurat. Selain itu, pengaruh budaya populer juga memperkuat mitos ini. Penting untuk memahami bahwa Mesir kuno adalah peradaban yang kompleks. Meskipun perbudakan memang ada, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa piramida dibangun oleh budak. Fakta menunjukkan sebaliknya bahwa piramida adalah hasil kerja keras, inovasi, dan dedikasi rakyat Mesir. Kebenaran kadang lebih luar biasa daripada mitos. Jadi ketika kita melihat piramida Giza, ingatlah ini, struktur megah itu adalah simbol dari kerjasama dan kecerdasan manusia, bukan penderitaan budak. Mari kita hormati fakta sejarah dan terus belajar dari masa lalu.